Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwafillah dimanapun berada, puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah. Salawat serta salam teriring hanyalah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah tentang perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu, serta laki-laki yang berperan sebagai suami dan ayah atau ibu. Ikhwafillah, ternyata kebaikan di dalam rumah tangga itu berawal bukan dari kita mendidik anak sejak masih kecil, tapi faktor utama adalah kepada istri yang solehah, karena istri adalah madrasah pertama yang ada di rumah kita. Kalau suami salah memilih atau membina istri menjadi baik, maka keadaan anak pun ikut menjadi baik. Dan kalau salah dididik, anak pun akan ikut salah. Tapi jika suami mendidik istrinya dengan keimanan, ketakwaan, menjadi istri yang solehah, maka bersiaplah menerima anak-anak yang soleh dan solehah. Jika suami menyerahkan pendidikan anaknya kepada istri yang solehah, maka anaknya pasti menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena yang sehari-hari bertemu dengan anak di rumah adalah ibunya, maka wajar jika ada ungkapan dari Arab sana, ada ungkapan dari Timur Tengah sana mengatakan al-ummu hiya al-madrasatul ula fi hayati kulli insan. Ibu adalah sekolah pertama bagi kehidupan setiap manusia. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi wanita budak mukmin itu lebih baik daripada wanita yang musyrik walaupun dia menarik hati kita. Menarik hati tapi musyrik, gitu kan. Nah, hadis riwayat Bukhari wal Muslim juga memaparkan perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Ini syarat ketika kita ingin menikahi perempuan, ada 4 faktor yang perlu kita pilih menurut Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Seperti apa bunyinya? Perempuan itu dipilih, dinikahi karena 4 faktor, 4 perkara. Yang pertama, agamanya. Yang kedua, martabatnya. Yang ketiga, hartanya. Dan yang keempat, kecantikannya. Siapa yang perlu dipilih? Yang seperti apa yang harus dipilih? Kata Rasul, pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang rugi. Istri juga harus baik akhlaknya dan benar-benar berpegang kepada agamanya. Cobalah lihat penilaian kaum Maryam kepada Maryam ketika ia melahirkan Isa tanpa bapak. Penilaian kaum Maryam yang menilai kelahiran anaknya Maryam tanpa bapak, seperti apa penilaiannya? Diceritakan di dalam Quran surah Maryam ayat 28. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maksud ayat tadi, bapak Maryam itu adalah orang soleh. Tak mungkin anaknya adalah orang yang berperilaku jelek. Ibunya pun wanita solehah, tak mungkin anaknya menjadi wanita yang tidak solehah. Jadi awalnya dari orang tua. Anak itu menjadi baik buruk
perangai, tingkah laku, akhlak, adab dan lain sebagainya tergantung ayahnya, ibunya yang mendidiknya. Namun bagi yang sudah terlanjur berbuat salah atau yang terlanjur mendidik anak yang tidak pada jalur agama, yang sudah terlanjur membiarkan anak bergoyang-goyang milenial saat ini dengan aplikasi TokTok misalkan, berjoget dan lain sebagainya, yang sudah terlanjur tinggal mengarahkan. Karena kebanyakan biasanya bukan hanya dari segi orang tua dia bisa TokTok dan lain sebagainya, namun mungkin goyang-goyang TokTok yang dia lakukan mungkin karena terpengaruh lingkungan teman-teman sebayanya yang mungkin sama seperti itu. Maka jaga anak-anak kita. Apabila sudah terlanjur, perbaiki mereka dan perbaiki diri kita juga. Semoga dengan istri solehah yang kita pilih, yang kita didik menjadi istri yang baik, keadaan anak pun akan menjadi baik. Namun sebenarnya bukan hanya istri ya, ayah pun termasuk hal penting dalam pendidikan anak. Kenapa demikian? Karena al-waladun mir'atu abihi, anak itu cerminan daripada bapak. Jadi peran orang tua, ibu sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai tempat pendidikan, dan ayah sebagai contoh. Ibu sebagai pengajar, ayah sebagai pencontoh. Ibu yang memberikan pendidikan, ayah yang mempraktekkan, dan anak akan mencontohnya. Itu peran yang baik kerjasama antara ibu dan ayah, suami dan istri mendidik anaknya. Semoga Allah memberkahi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah bagi kita semua yang mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Ardi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.